Saya juga ada jam 9 yang boleh. Iya. Hah? Kapiran Pak di sana. Mbah, kalau duduknya di sini boleh nggak? Biar nggak nyender. Jadi kalau nyender tahu-tahu. Yang masih kuat boleh ya di situ ya. Nanti Bu Nemi nggak lihat Ibu. Iya. Iya, yang masih sehat masih kuat. Iya. Nanti nggak ngeliat muka saya, gitu. Iya, sehat ya. Bismillah. Belum dinyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan kita begitu banyak nikmat, dan Allah masih titipkan nikmat iman, nikmat Islam di hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya beliau dan Allah izinkan kita bisa menziarahi makam beliau di Madinah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Majelis Taklim Abdul Karim ya, yang hari ini mengizinkan saya kembali di sini. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Iya, sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Nggak bosan kan Bu ketemu lagi? Takutnya bosan. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bahas temanya apa Bu? Masya Allah, temanya luar biasa ya Bu. Belum kajian aja kita sudah rasanya gembira nggak? Iya. Jadi Bu Nemi itu kenapa senangnya duduknya satu arah? Biasanya bisa lihat ini gini ya. Nanti kalau nggak dilihat gimana gitu ya Bu, dikirain jare sombong ya Bu, mana orang lemong nengok gitu ya. Bismillah, Masya Allah luar biasa, ibu-ibu solehah, bidadari surga ya Bu. Kita bersyukur pagi ini ketemu nggak Bu? Iya, Masya Allah dikasih sehat ya, dikasih sempat, nikmat yang paling gampang itu apa Bu? Yang paling mudah, nikmat apa? Allah kasih sempat hari ini kita bisa hadir di sini ya Bu. Kenapa nggak semua orang dikasih kesempatan, tapi hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu di taman surganya, dan sudah dipastikan yang hadir itu adalah bidadari surga. Siapa yang pengen ke surga? Yakin pengen ke surga semua? Siapa yang mau duluan? Katanya pengen ke surga. Siapa yang pengen surga? Yang mau duluan siapa? Kenapa Bu takut duluan? Itu yang namanya mulut sama hati nggak sinkron. Pengen ke surga, saya mau duluan nanti aja. Kenapa Bu? Belum siap. Yakin kalau dikasih umur panjang Ibu lebih siap? Nggak yakin, nambah dosa malah. Iya Bu. Nih Bu Nemi pengen tanya beneran, yang mau ikut angkat tangannya. Siapa yang pengen ke surga? Siapa yang mau duluan jangan turun tangannya. Saya. Yang berani mana? Iya Bu, jangan takut dulu. Di dunia itu ada namanya surga. Di mana Bu Nemi? Di mana Bu? Majelis ilmu, taman surga. Mikirnya takut mati.
Surga yang benar-benar diturunkan Allah dari langit ke bumi ada nggak di dunia? Ada, namanya Raudhah. Adanya di mana? Di Madinah. Jadi kalau Bunda Emi bilang siapa yang pengen ke surga? Kenapa Bu? Karena siapa yang menapaki kakinya di taman surganya Allah di Raudhah dan dia sholat 2 rakaat maka baginya surga. Pengen Bu? Iya. Aja pengen baik ya, nabung ya. Udah nabung? Oke, daftar. Ya Bu. Alhamdulillah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, rasanya kita adalah umat yang nggak tahu diri, betul ya? Syukur itu mengundang keajaiban. Syukur yang mana? Ya Bu. Syukur atas apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Biasanya orang bersyukur itu kapan Ibu? Kapan kita bersyukur kepada Allah? Setiap saat. Masya Allah, luar biasa ya. Syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah ya Bu, atas segala nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan kita nikmat apa saja Bu? Nikmat sehat, apalagi rezeki, terus sempat, nikmat apa lagi? Bahagia, punya uang banyak ya, suami sayang, anak-anak soleha. Itu nikmat semua Bu. Ya, nikmat semua. Yang enak-enak, betul? Iya, nikmat Allah itu bukan yang enak-enak saja, bukan cuma nikmat sehat, tapi sakit juga nih. Yakin? Ya Bu. Jadi nikmat Allah itu ada 2. Ya Bu, bukan cuma nikmat diberikan kelapangan atau juga bukan diberi sehat, diberi rezeki, tapi ketika kita dikasih nikmat sakit sama Allah, itu juga nikmat. Kenapa Bu? Orang yang sakit diberikan 3 hal dalam hidupnya. 1, diampuni dosa-dosanya. Nikmat gak Bu? Nikmat. Yang kedua, diambil nafsu makannya. Yang ketiga apa? Diambil aura wajahnya. Orang sakit itu auranya apa Bu? Loyo, gak punya tenaga, pucat, pasi ya Bu, pucat pasi ya Bu. Tapi ketika nanti Allah sudah beri dia nikmat sehat, maka Allah kembalikan yang mana Bu? Sehatnya. Dosanya nggak dikembaliin. Ya, jadi kalau hari ini kita bilang kapan sih kita bersyukur kepada Allah ketika dikasih nikmat? Jadi jangan salah, nikmat itu bukan yang enak-enak aja, yang senang-senang saja. Semua apapun yang Allah kasih itu adalah nikmat. Dimarahin suami, nikmat gak Bu? Nikmat ya Allah, sesek temen dadane gitu ya. Tetap bilang apa? Alhamdulillah. Dikasih nikmat sama Allah, diomongin sama tetangga, bilang apa? Ya Allah, dosanya aku dikurangi, pahalanya dia dikasih ke saya. Betul nggak Bu? Jadi bersyukur itu dalam segala hal. Ini prakteknya yang nggak mudah, ngomongnya gampang. Ya Bu, biliran nanti ada tetangga pinjam uang nggak balik, langsung astagfirullahaladzim, dia kayak gue. Ya Bu, kapan kita bersyukur? Setiap saat. Kenapa kita bersyukur Bu? Iya, karena kalau kita menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Bahkan lahirnya kita ke dunia itu adalah nikmat yang paling besar. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, ya Bu, nikmat gak? Iya, kita bisa hadir di dunia ini karena nikmat dan kasih sayang Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu hidupnya mudah gak? Orang-orang yang bersyukur itu hidupnya pasti indah. Ya Bu, karena apapun yang datang dalam hidupnya dia bilang apa? Alhamdulillah, pasti baik. Jadi bersyukur itu bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika ibu mampu untuk terus menjaga prasangka baiknya sama Allah dan bilang, ya Allah pasti ini yang terbaik.
ya, bukan ketika kita mendapatkan. Bu, kalau kita bersyukur hanya mendapatkan, maka kita hidup dalam penderitaan. Ketika kehilangan uang, ketika kita disakitin, ketika kita dizolimi, maka kita akan menderita dalam hidupnya. Padahal tadi ya Bu, ketika kita disakitin ataupun kita sakit, itu Allah kasih nikmat. Ya enggak Bu? Kata Allah apa? Tidak tertusuk duri hambaku kecuali aku ampuni dosanya. Duri itu sakit gak Bu ditusuk duri? Dikit doang, cis gitu ya. Iya nggak kerasa kan? Maka kalau Allah berikan ini kita ada yang rasanya badannya sakit, kita bersyukur dan bersabar. Ya Bu, harus dibalance ya. Jadi bersyukur itu bukan ketika semuanya baik-baik saja, ya Bu. Tapi ketika kita mampu bahwa apapun yang Allah kasih dalam hidup kita itu adalah nikmat, itu adalah rahmat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Bu, kalau hari ini Allah kasih mudah aja hidup kita, uang banyak, ya, suami baik, soleh, ganteng, penyayang, penyabar, semuanya tuh Bu, ya, orang tua penyayang gitu ya Bu, anak-anak nurut semuanya, punya teman baik-baik. Kira-kira kita bisa ingat Allah nggak? Kira-kira Ibu datang nggak ke majelis taklim ini? Kira-kira Ibu mau nggak ngaji? Kira-kira Ibu mau nggak nyebut nama Allah? Iya. Kenapa? Iya. Tapi ketika kita dikasih sakit aja sama Allah, kita ingatnya siapa Bu? Allah, ya Allah. Ya, ketika kita dizolimin kita bilang apa? Allah, ya Allah, sakit ya Allah. Ya Bu. Maka Allah timpakan ujian-ujian yang bentuknya yang tidak enak dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita makin dekat sama Allah. Supaya kita setiap saat ingatnya Allah. Kalau kita dikasih dunia begitu mudah Bu, yang kita ingat apa? Pasti dunia. Kita lupa sama yang ngasih dunia. Ya Bu, karena itulah sifatnya manusia. Jadi orang syukur itu lawannya apa Bu? Orang yang kufur. Ya, orang yang syukur itu lawannya orang yang kufur, gitu ya Bu. Jadi kita bisa memilih kita mau jadi hamba yang bersyukur atau hamba yang hidupnya penuh keluhan, yang hidupnya nggak pernah berterima kasih, yang hidupnya tuh banyak ngeresulanya ya kalau bahasa sini ya. Iya Bu. Pagi-pagi udah ngeluh. Jan, masak apa ya, bingung. Di tukang sayur ya Bu, sayuran banyak tinggal beli, ibu bilang, duh Jan bingung, masak bingung gitu ya Bu. Iya, makan nasi padang aja Bu gitu. Jadi kita itu pagi-pagi kadang-kadang nggak nyadar ya Bu, begitu kita bangun tidur ke pasar atau ke warung, tuh Jan, yuk yang bingung masak apalah gitu ya. Kita banget ya Bu, ibu-ibu ya. Iya. Pagi-pagi anak-anak belum bangun, susah dibangunin, kita ngeluh ya nggak Bu? Anak mertua rewel, minta ini minta itu, mintanya banyak banget gitu ya Bu, ngeluh lagi gitu ya. Tanpa sadar loh, kita sering banget ngeluh dalam hidup kita. Maka kata Allah apa? Di surat Ibrahim, siapa yang bersyukur, aku tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Bu, kita disuruh Allah bersyukur itu sudah dikasih nikmat belum? Sudah. Makanya Allah kasih kita perintah bersyukur dulu, nanti aku tambah. Berarti kita sudah dikasih nikmat tuh sama Allah. Nikmat apa Bu? Nikmat sehat, nikmat pasangan, nikmat anak, ya Bu, nikmat jadi teman, jadi sahabat gitu ya Bu. Disyukuri dulu. Supaya apa? Nikmat Allah bertambah. Kenapa banyak orang hari ini hidup dalam penderitaannya Bu? Nggak bersyukur sama pasangannya. Ya Bu. Lah bapaknya lah duitnya pulangnya setitik. Dikasih 10.000, 10.000 dapat apa? Iya kan Bu? Coba kalau kita jadi orang yang bersyukur, kira-kira rezeki kita ditambah nggak? Siapa yang nambah? Yakin? Harus ya. Jadi kalau bapak-bapak yang ngasih duitnya 10.000 bilang apa? Makasih ya Allah. Ya Bu.
Kalau kita marah sama suami, berarti ibu marah sama siapa? Ya, kenapa Bu? Kita harus menjadi istri yang bersyukur terus ya Bu. Masya Allah itu nggak mudah, karena perempuan itu tempatnya paling banyak di neraka. Nauzubillah min zalik ya. Karena apa? Karena kurang syukur sama pasangannya, ya Bu. Jadi siap besok praktek ngaji itu nggak cuma dengerin ya Bu. Kalau dengerin seneng gitu ya Bu, pulang bombong, tapi nggak dipraktekin, nggak ada jejaknya nanti, nggak ada hasilnya, nggak ada yang ibu bisa rasakan. Jadi ketika kita bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih, maka ditambah nikmatnya. Bersyukur punya anak, walaupun kondisinya mungkin mereka belum menyenangkan hati ibu, ibu bersyukur dulu, ya Allah, makasih ya Allah, saya diberi anak yang baik, anak yang sehat. Hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur itu yang kita ucapkan Bu. Cuman kita kan manusia banyaknya ingatnya kekurangan pasangan, kekurangan anak, kekurangan orang tua, gitu ya Bu. Lupa mengingat kebaikannya. Itulah yang membuat hati kita itu khufur. Kita ingatnya tuh kurangnya. Kita lupa ingat nikmat-nikmat yang sudah Allah kasih. Dikasih pasangan nikmat gak Bu? Nikmat. Ada orang hari ini belum punya pasangan, ada yang mungkin hari ini masih mencari pasangannya. Dikasih nikmat anak, nikmat gak? Nikmat. Ada yang hari ini masih mungkin di usia tuanya belum punya anak, gitu ya Bu. Jadi ingat ya kata Allah, siapa yang bersyukur aku tambah. Kalau hari ini kita ngerasa kok rezekinya kurang mulu, jangan-jangan kita belum dikasih 10.000 masih lahjat. Dapat apa? Padahal kalau dikasih 10.000 bilang ini, alhamdulillah 10.000 kena gue tuku kangkung, sambel. Ya Bu, kalau iwak asin sing 2.000-an masih ada di Purwokerto ya Bu. Nikmat gak Bu? Kata Allah gini, masya Allah, melas temen gitu ya, ditambahin nolnya 2. Jadi berapa Bu? 100.000 ya kan? Iya. Rumusnya apa? Kalau kita mau ditambah nikmat, ya Bu, gampang ya ngomongnya ya Bu. Ya nggak mudah itu prakteknya. Ya, jadi syukur itu bukan hanya untuk nikmat, tapi apapun yang diambil dari kita, kita juga bersyukur. Kenapa Bu? Banyak orang hari ini kehilangan pasangannya, kehilangan hartanya, kehilangan hal-hal yang selama ini dia genggam erat-erat. Ketika dia tidak mau bersyukur, ketika dia tidak mau menerima, maka dia sedang membuat hidupnya dalam penderitaan, tidak terima dengan takdirnya Allah. Itu Bu, ya. Jadi apapun yang diambil dari kita, apapun yang hari ini hilang dari kita, walaupun mungkin cuma tetangga pinjam uang nggak balik ya Bu, itu suatu hari nanti itu pasti kembali, bahkan bawa teman-temannya. Ya Bu, nggak ada yang hilang gitu ya. Jadi sejatinya dalam hidup kita itu tidak pernah ada yang diambil, tidak pernah ada yang hilang, hanya sementara, hanya saat itu aja Allah uji kita. Kamu mau sabar atau kamu mau mengeluh dengan kehilanganmu? Selama kita mengeluh dengan kehilangan, selama itulah hidup kita dalam penderitaan. Tapi ketika ibu sadar, ketika ibu kehilangan, ibu bilang, ya Allah, ini pasti yang terbaik. Allah kasih ganti nggak? Demi Allah pasti diganti Ibu. Jadi kalau Bunda Emi itu sering banget bilang sama teman-teman, untuk sesuatu yang hilang dari hidup kita, sesuatu yang diambil dari hidup kita, kita bilang sama Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ridho ya Allah, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Pasti diganti sama Allah. Kenapa Bu? Karena Allah Maha segalanya. Mudah bagi Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada yang hilang. Bisa jadi yang hilang itu bukan yang terbaik buat kita. Bisa jadi harta kita yang lagi diambil sama Allah itu bukan harta yang baik untuk kita, dibersihkan kita. Bisa jadi pasangan yang hari ini diambil dari kita bukan yang terbaik untuk kita, tapi kita sibuk menganggap ini milikku, ini punyaku. Jangan diambil ya Allah, kan kembalikan ya Allah. Gitu nggak Bu?
Ibu kalau di rumah hilang 20.000, milih marah apa milih sabar? Selama ini, bukan sekarang. Apa Bu? Hilang 20.000, marahnya seminggu. Ingat terus duit 20.000 hilang, ya Allah, janur. Siapa yang ngambil ya? Padahal di kantongnya, di dompetnya ada uang 500.000. Yang 20.000 hilang, bikin harusnya apa? Punya uang 500, 20.000 hilang, 20.000 bilang apa? Alhamdulillah yang hilang cuma 20.000. Kalau yang 500 hilang, bilang apa? Alhamdulillah dompetnya isi. Awalnya ATM-nya masih banyak, isinya 5 juta. Seringkali kita tuh menderitanya kayak gitu Bu. Yang hilang tuh nggak banyak, betul nggak? Nggak banyak. Cuma kita ngerasa itu paling banyak, ya Bu. Ya gitulah manusia, ya punya uang 520, yang hilang 20, bikin nggak disyukuri yang 500.000. Alhamdulillah masih 500.000, bisa ke Rita Mall, jalan-jalan sama anak, ya kan? Jadi yuk kita mulai hari ini setting hati kita, karena syukur itu tuh bukan cuma sekedar kita belajar memahami arti syukur Ibu, tapi berlatih. Kalau setiap hari kita mau berlatih, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Ya Bu, ditambah nggak nikmatnya? Janji Allah pasti ditambah, nggak mungkin nggak ditambah. Ya Bu, kalau hari ini kita hidupnya nggak tenang, nggak bahagia, hidup dalam kekurangan dan lain-lain, ya Bu, bisa jadi kita kurang syukur. Ya Bu, orang kaya itu bukan ketika dia memiliki segalanya, bukan. Orang kaya itu ketika buangnya banyak saja, bukan. Orang kaya itu adalah ketika dia merasa cukup atas apa yang telah Allah kasih. Ya Bu, 10.000 cukup? Alhamdulillah ya Allah. Allah lihat nggak Ibu ngerayunya? Allah tahu nggak Ibu dikasih 10.000 sama suami? Allah tahu nggak kalau uang itu kurang? Allah tahu nggak kalau itu cuma bisa beli kangkung, tempe? Allah tahu nggak? Tahu. Cuma selama ini kita nggak tahu kalau Allah tahu. Masalahnya kita Bu, bukan Allahnya. Ketika Ibu ridho, Ibu ikhlas, ya Allah nggak apa-apa ya Allah, mudahkan rezeki suami saya ya Allah. Oh, Masya Allah, indahnya dunia ya Bu. Dan kita adalah nanti perempuan-perempuan yang paling banyak di surga, ya Bu. Dengan apa? Rasa syukur. Jadi Bunda Emi ini nggak lagi ngajarin Ibu, demi Allah, lagi ngajarin diri sendiri, ya, ngajarin diri sendiri. Ternyata masih banyak hal yang belum saya syukuri dalam hidup saya, gitu ya. Tapi Allah ngasih nikmatnya banyak. Benar nggak Bu? Banyak nggak yang hari ini Ibu rasain? Kita mungkin nanti sejenak akan merenung ke dalam diri kita. Kita mengingat lagi banyak mana sih nikmat yang Allah kasih daripada ujiannya. Ternyata banyak nikmat, cuman nikmat itu yang belum kita syukuri. Jadi bersyukur itu bukan untuk hal yang indah-indah saja, tapi atas apapun yang hari ini kita dikasih sama Allah, kita bersyukur. Supaya apa Bu? Supaya kita cepat ditolong sama Allah, supaya kita mendapatkan keajaiban. Siapa yang pengen punya keajaiban dalam hidupnya? Pengen Bu? Pengen ditolong sama Allah? Ya, keajaiban itu pertolongan Allah Ibu. Ya, sama dengan pertolongan Allah. Siapa yang hari ini pengen diberikan kesehatan? Siapa yang pengen ditolong lunas hutang-hutangnya? Ya, pengen berangkat umroh dan haji? Ya, maka kita bersyukur dulu sama Allah. Atas apa? Atas apapun yang hari ini Allah kasih. Kita jaga hati kita untuk terus mengingat Allah, mengingat bahwa apapun itu adalah nikmat. Apapun yang Allah kasih itu adalah bentuk rindunya Allah, bentuk cintanya Allah, Bu. Kalau Allah lagi sayang sama hambanya, Allah lagi rindu, Bu, Allah kirimkan kita ujian. Bisa jadi ujian itu dari pasangan kita, bisa ujian itu dari orang-orang terdekat kita, ibu kita mungkin, atau mungkin dari harta yang hari ini kita begitu cintai. Jadi kita akan diuji dengan apa-apa yang kita cintai. Ya, Allah akan uji kita dengan apa-apa yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah itu maha pencemburu. Ya Bu, maka banyak nggak orang hari ini kehilangan hartanya? Banyak. Banyak nggak yang hari ini kena tipu?
bisnis sama temannya sendiri, bukan sama orang lain. Ya, kenapa? Karena bisa jadi itu lebih kita cintai daripada Allah. Harta lebih kita ingat daripada, bahkan ketika kita bangun tidur yang kita ingat siapa, Bu? Harta kita, anak-anak kita, pasangan kita. Kita lupa mengingat Allah. Padahal apa, Bu? Ketika kita bangun dari tidur kita tidak mengingat Allah, maka Allah berikan kita tuh kehidupan yang tidak mudah, hati yang gak pernah merasa cukup, ya Bu, sibuk yang tidak menentu, ujian yang gak pernah ada habisnya. Wah, ngeri, Bu. Maka kalau kita mau menjadi hamba yang ditolong terus sama Allah, maka ketika ibu buka mata, ibu bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Baca doa, bangun tidur, bilang sama Allah, ya Allah makasih, saya masih diberi nafas, saya masih diizinkan untuk memperpanjang apa, Bu, kontrakan kita di dunia. Kita ngontrak nggak, Bu, di sini? Ngontrak. Ibu bukan penghuni dunia, tapi penghuni surga, yang pasti kembali ke surga. Walaupun ibu nggak mau duluan, maunya belakangan, ya kan? Pengen ke surga tapi maunya belakangan. Betah ya, Bu, di dunia? Betah nggak sih? Padahal dunia itu tempatnya lelah, dunia itu tempatnya capek, betul? Pagi-pagi ngurusin anak, suami, ya Bu. Belum lagi uang belanjanya kurang, ya enggak? Harus kerja juga bagi yang kerja. Dunia itu melelahkan, Ibu, tapi kenapa gitu kita cintai, ya? Karena kita nggak paham artinya kembali kepada Allah, ya Bu. Jadi orang-orang yang bersyukur itu ditambah nikmatnya. Orang-orang yang bersyukur itu diberikan keajaiban dalam hidupnya. Orang-orang yang bersyukur itu diberikan pertolongan oleh Allah, diberi rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Demi Allah, Ibu. Ya, maka yang harus kita kuatkan hari ini adalah syukur kita kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang bersyukur itu lebih banyak ingat Allah, kan, Bu? Iya. Dan orang-orang yang lebih banyak ingat Allah, maka Allah hujamkan dalam hatinya ketenangan. Kalau hari ini kita nggak tenang hidupnya, hari ini kita nggak bisa damai hidupnya, gelisah tidurnya, bahkan nggak bisa tidur, bisa jadi kita lupa mengingat Allah. Ingat Allahnya kalau lagi di kajian, ingat Allahnya kalau lagi sholat. Bahkan kadang dalam sholat pun kita nggak ingat Allah, malah ingat kunci yang hilang. Bener gak, Bu? Dalam sholat aja kita jarang ingat Allah, gitu ya, Bu. Dalam sholat aja kadang-kadang kita ingat, oh iya ya, kuncinya tadi ditaruh di sak. Oh iya, jemuran belum diangkat. Iya, Bu. Bunda Emi juga kayak gitu, sama kayak Ibu. Sama nggak ya? Jadi banyak banget, bahkan dalam sholat aja. Yang sholat itu adalah apa, Bu? Iya, sholat itu adalah apa ya, Bu, namanya? Masya Allah gitu ya. Dalam sholat itu adalah kita selalu meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Dalam sholat itu adalah hubungan yang paling dekat kita dengan Allah, ya, Bu. Karena sholat itu bukan kewajiban, sholat itu adalah kebutuhan kita. Allah berikan kita sholat 5 waktu supaya kita menjeda dari dunia. Kebayang, Bu, kalau kita nggak dikasih tempat untuk istirahat, ya, istirahatnya kita di mana? Dalam sholat. Supaya apa? Supaya kita mengingat Allah. Karena kalau kita ingat dunia terus, Ibu, ingatnya anak mulu, ingatnya mana suami terus, Bu, ingatnya tetangga yang nggak bayar hutang, ya, Bu, kepala kita tuh berat, Ibu, nggak sanggup kita mikul beban yang begitu berat dalam kepala kita. Otak kita memang ciptaannya Allah, kepala kita itu dicipta sama Allah dengan desain yang sudah luar biasa. Tapi kalau kita nggak jaga, kalau semua kita pikirin, anak dipikirin, anak mertua dipikirin, tetangga dipikirin, bisnis dipikirin, semuanya Ibu pikirin tanpa jeda, itu otak bisa cepet apa, Bu? Pecah pembuluh darahnya. Banyak nggak yang hari ini ngalamin, iya, pecah pembuluh darah? Kenapa, Ibu? Karena terlalu keras sama dirinya. Tidak ada jeda antara pikirannya
dengan Allah. Maka Allah beri kita waktu 5 waktu untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita mentafakuri lagi betapa banyak nikmatnya Allah. Cuman masalahnya kita dalam sholat pun lupa sama Allah. Maaf ya Bu, Bunda Emi itu bukan ngajarin ibu, tapi lagi ingetin diri. Maka kalau kita mau sholat, kita sadar dulu. Karena ibu-ibu itu multitasking, semuanya dikerjakan sambil-sambil. Masak sambil nyuci di belakang ya Bu, sambil giling. Kalau lupa nggak dibalik, nggak dibilas, muter aja itu sampai berjam-jam gitu ya. Jadi dalam sholat itu adalah waktu yang mustajab kita untuk ngobrol sama Allah. Apa kata Allah Bu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai kalau hari ini kita punya masalah banyak, ujian yang nggak selesai, disuruh sabar sama Allah, disuruh sholat yang seperti apa? Bahkan sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Ya Bu, orang-orang yang sholat itu bukan karena dia melaksanakan perintah Allah saja, tapi dalam rangka dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang memberikan contoh ini kepada kita Bu? Rasulullah dijamin surga, gak punya dosa. Ya nggak Bu? Sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Ya Bu. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau malu sama Allah atas nikmatnya Allah. Ya Bu. Yuk kalau kita mau sholat kita sadar dulu. Ya Bu. Karena ibu-ibu itu multitasking. Ibu di sini dengerin Bunda Emi yakin pikirannya kemana? Ada yang mikirin, oh iya tadi masak apa ya gitu ya Bu. Atau tadi mungkin di rumah mau berangkat nyenggol anak gitu ya. Itu ya. Jadi ketika kita mau sholat maka kita hadir dulu. Bahkan ketika kita wuduk pun kita disuruh berdoa nggak sama Allah. Pelan-pelan wuduknya Ibu. Niatin ya. Duduk kita itu untuk membasuh, mengunturkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita berdiri sholat, jangan langsung Allahu Akbar. Setelah kita baca niat, Ibu tarik nafas dulu. Ngomong dalam hati, ya Allah aku datang. Labbaika Allah. Ya Allah aku datang. Supaya apa Bu? Supaya kita setel dulu nih pikiran kita. Karena otak kita ini Bu, kalau nggak disetel, dia akan kemana-mana, lari ke sana ke sini. Ya Bu, maka kata kita sholat kita ingatnya yang lain-lain, bukan ingat Allah. Ya. Jadi apa? Ketika kita mau berdiri sholat, kita diam dulu sebentar, tarik nafas 3 kali. Allahu Akbar. Ya Bu. Selesai dulu. Maka wajibnya sholat itu adalah tumanina, nggak buru-buru. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita meresapi makna bismillah, kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ketika kita sholat kita punya masalah, ketika kita sholat kita hatinya terluka, tapi ketika kita baca bismillah Bu, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, angkat semua masalah saya, sembuhkan semua luka saya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ya bagi Allah. Kata Allah apa? Hamba-Ku memujiku. Pelan-pelan Bu, resapi. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Satu nafas. Bu, Ibu kalau diajak Bunda Emi ngomong gitu bisa dengerin, ngerti? Ibu gitu. Saya ngaji nih, ngulang kayak gini saya cepet-cepet. Kira-kira Ibu pusing gak? Lama-lama dibantem ya Bu. Besok gak diundang lagi sama Mbak Wiwi. Salah Bunda Emi ngomongnya gak jelas gitu ya Bu. Kita dalam sholat minta sama Allah, kita berdoa sama Allah, tapi adab kita gak pakai. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni. Berapa detik? Cepat-cepat. Lupa kalau itu adalah Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ketika kita minta ampunan sama Allah, yang kita ingat apa Bu? Dosa. Lah ini enggak Rabbi firli tapi enggak ingat dosa. Ya Bu, buru-buru. Ya.
Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita ya Bu. Bunda Emi juga lagi tahapan memperbaiki itu. Jadi jangan sampai sholat itu kayak burung matuk, tuk 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 ya Bu. Sujud cuman baru nempel udah diangkat lagi, itu bacanya bagaimana? Padahal sujud itu adalah jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Di saat itulah ibu berdoa minta apa saja sama Allah. Ibarat ibu bawa beban di punggung, kebayang ya Bu? Bayangin nih, di sini ada beban nih, ada batu-batu, ada apa, pokoknya beban-beban lah. Ketika ibu sujud, bebannya jatuh nggak? Maka yuk kita pelan-pelan, kita nikmati sujud kita. Kita ingat Allah. Oh nangis Bu. Ini sih nggak bisa ya setiap saat karena emang kadang-kadang ujiannya itu lebih berat ya Bu. Tapi kalau kita mau berlatih, paling nggak kita bisa memulai dari step 1, 2, lama-lama insya Allah kita bisa menikmati sholat kita. Ya Bu, kita pernah dikasih contoh sama Rasulullah, seorang sahabat yang menjaga Rasulullah. Ya Bu, dia terkena tombak, terkena panah, dia nggak bergerak. Kenapa? Karena dia menikmati sholatnya. Ya. Dan sholat itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bersyukur itu dalam berapa hal? Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maka kita sering-sering harus bilang apa Bu? Alhamdulillah. Sering-sering banyak-banyak ingat nikmat Allah. Ya Bu, nikmat dikasih sehat, ini syukuri terus. Ya, jadi bersyukur itu dengan 3 cara. Pertama dengan lisan. Lisan yang sering kali bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Itu penting banget Ibu. Ya, kalau keluar lisannya itu adalah orang-orang yang kufur. Yang kedua dengan apa? Dengan hati. Ya, hati dulu ding. Yang pertama dengan hati. Kita bersyukur dengan hati. Dengan hati apapun yang Allah kasih kita bilang alhamdulillah. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan apa kita bersyukur? Dengan amal perbuatan. Kita jadikan sisa hidup kita menjadi amal yang bisa mendatangkan nikmat Allah. Ya Bu. Jadi bersyukur itu dengan 3. Yang pertama dengan hati, hati yang selalu merasa cukup, hati yang selalu mengucapkan alhamdulillah, dilakukan dengan lisan kita. Ya Bu. Jadi kalau kita bersyukur caranya 3 itu. Hatinya penuh syukur, lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini baik. Kalaupun sedang dikasih ujian sama Allah bilang apa? Alhamdulillah. Ini pasti ada kebaikannya. Ya Bu, bersyukur itu bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika tidak ada yang tidak baik, Ibu tetap memilih bersyukur. Kenapa? Pasti ada kebaikannya. Ya Bu, di balik ujian itu pasti ada hikmahnya. Betul nggak? Kita kehilangan uang, hikmahnya apa? Kita disuruh sabar, disuruh ikhlas, ya Bu, suruh sedekah, betul nggak? Dan insya Allah pasti diganti sama Allah lebih banyak nanti, ya. Dan hari ini, mulai hari ini dan seterusnya kita tidak boleh tidak bersyukur kepada Allah, ya Bu, betul nggak Bu? Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dalam ayat ke-7 Ibrahim, Allah bilang, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Ya Bu, kenapa kita harus bersyukur? Karena ini. Kenapa Bu? Kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan diampuni dosa kita itu harus disyukuri nggak Bu? Allah itu Maha Pengampun nggak Bu? Kalau saudara, kalau ibu kita, pasangan kita aja kadang-kadang nggak ngampuni kita ya Bu. Kita bikin salah, diingat-ingat seumur hidup, betul nggak? Betul. Tapi kalau Allah, kita bikin dosa besar pun ketika kita bertobat minta ampunan sama Allah, diampuni nggak sama Allah?
Allah nggak ingat-ingat Bu, Allah nggak tunjukin ke orang lain. Kebayang nggak Bu kalau hari ini dosa kita nggak diampuni sama Allah? Kita nggak mungkin ketemu satu sama lain. Bunda mungkin nggak mau ngeliat Bunda Emi karena dosanya banyak banget, ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur karena kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Ya Bu, orang yang bersyukur itu hatinya pasti tenang. Orang yang bersyukur itu Allah kasih nikmat yang bertambah. Ya Bu, bisa jadi jumlahnya segitu aja, tapi Ibu merasakan apa? Cukup. Kebayang nggak Bu? Orang kalau nggak bersyukur dengan hartanya dikasih 100 juta sebulan sama Allah, ya kurang. Tapi ibu yang dikasih sebulan 10 juta sama Allah bilang alhamdulillah ya Allah, makasih. Mana yang lebih nikmat Bu? 100 juta nggak bersyukur atau 110 juta bersyukur? Iya. Ya, jadi ingat, bersyukur itu bukan ketika hanya mendapatkan, tapi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Ya Bu, ingat ya, bisa jadi ujian itulah bentuk pertolongan Allah. Ya Bu, disakiti kita, diambil harta kita, atau hari ini kita sedang mengalami ujian sakit. Kalau kita mau bersyukur itu adalah pertolongan Allah. Gitu ya Bu. Maka yuk mulai hari ini seterusnya selamanya ketika kita bangun tidur kita ingat Allah dengan hati yang penuh syukur, dan begitu juga ketika kita malam hari kita mau tidur kita mengucap juga syukur kepada Allah. Ketika kita melihat anak-anak kita, kita ingat Allah bahwa yang mengirim mereka, menghadirkan mereka dalam kehidupan kita adalah Allah. Melihat pasangan, bersyukur juga Bu. Jangan cuma ingat kekurangannya. Ibu lihat wajahnya malam-malam kalau beliau lagi tidur bilang gini, ya Allah makasih ya. Laki-laki yang bukan siapa-siapanya kita Bu, kita nggak kenal, bukan saudara ya Bu, tapi begitu menikah saya terima nikahnya Yuni binti gitu ya Bu, otomatis Bu beban ayah kita, beban bapak kita itu pindah sama beliau. Dengan ikhlas, dengan rela berangkat pagi pulang malam, uangnya buat anak istri. Tapi seringkali kita ngeluh ya Bu. Ini Bunda Emi jadi ingat gitu ya. Yuk kita mulai hari ini tuh syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah. Ingat itu. Ingat pertemuan ibu sama beliau itu bukan karena ibu yang mau, bukan karena ibu pengen, bukan karena cinta, bukan. Tapi karena Allah yang ngasih. Tapi kita lupa mensyukuri nikmat Allah itu. Maka apa Bu? Ujiannya nggak selesai-selesai. Kurang terus, salah terus pasangannya. Akhirnya apa Bu? Hiduplah dalam penderita. Mau menderita? Tidak. Ya. Orang-orang yang bersyukur itu diberikan ketenangan jiwa sama Allah. Ya Bu. Kenapa Bu tadi? Karena orang-orang yang bersyukur itu banyak mengingat nikmat Allah. Kalau kita banyak ingat Allah, maka kita dikasih tenang. Apa kata Allah? Hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tenang. Kalau hatinya nggak tenang berarti banyak ingat yang lain. Ya Bu. Maka kita berlomba-lomba Bu dengan pikiran kita. Pikiran itu akan lari ke masa lalu untuk marah, kecewa, tidak terima, atau lari ke masa depan untuk khawatir, cemas. Maka kita berlomba-lomba ketika pikiran kita lagi nggak baik-baik saja, mikirin yang jelek-jelek, ibu langsung bilang alhamdulillah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat Allah, ingat nikmat Allah. Ingat, kalau kita ingat Allah, dikasih tenang, ditambah rezeki, diberi keaja. Siap Ibu? Siap latihan? Ya Bu Dewi nggak pengen Ibu nulis banyak-banyak, tapi lebih banyak paham gitu ya. Setelah paham apa? Nanti praktek. Jadi kenapa? Orang-orang yang bersyukur itu dikasih ketenangan sama Allah. Itu janji Allah, bukan janjinya Bu Dewi. Ya Bu, semakin kita bersyukur dikasih tenang. Ibu pengen tenang apa pengen banyak uang? Pengen tenang sama banyak uang kata Mbak Yuni sini. Iya kan? Bu, pengen tenang apa pengen banyak uang? Pilihannya cuma satu, kok menjawabnya dua-duanya gitu ya. Ya, jadi kalau kita kepengen tenang, maka kita banyak syukur, karena syukur itu mendatangkan ketenangan hati. Karena janji Allah, kalau kamu banyak ingat aku
Aku hujamkan ketenangan. Karena ketenangan itu bukan dari luar, Ibu. Bukan ketika semuanya baik-baik saja, ketika semuanya Ibu punyai. Bukan. Tapi Allah yang kasih tenang. Banyak nggak orang hari ini uangnya banyak, hartanya melimpah, mobilnya mewah, rumahnya mewah, megah ya Bu. Tapi nggak tenang. Tapi ada orang yang hidupnya cuma makannya pas-pasan. Adanya cuma buat hari ini. Tapi dia bersyukur. Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Ya Allah, makasih ya Allah. Rumah seadanya. Bahkan kadang-kadang kalau hujan bocor, ketika bocor bilang alhamdulillah ya Allah bocor. Nikmat yang mana Bu? Yang tadi ya Bu. Nggak menjamin Bu, kalau orang punya duit itu hatinya tenang. Tapi ketika kita mampu bersyukur dengan hati, ketika kita dikasih rezeki banyak, kita bisa bersyukur. Pilih itu ya Bu. Hidup itu pilihan ya, bukan maunya Allah, bukan, tapi maunya kita. Yang kedua, orang yang bersyukur itu mengurangi stres dan kecemasan. Ya Bu, kalau Ibu hari ini ada yang cemas, khawatir besok makan apa dan bagaimana, cek syukurnya. Ya Bu, maka kita yuk belajar terus dan terus berlatih menjadi hamba yang punya rasa syukur kepada Allah. Ya, kenapa? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka hidup kita tuh lelah Bu. Cemas, orang cemas enak gak sih? Jantung deg-degan, mau makan gak enak, ya Bu. Mau tidur bolak-balik gak tidur-tidur, pikiran gak tenang, jalan keluar pun gak ada. Kenapa? Karena pikirannya sedang sibuk. Ya, mau berlatih ya, supaya kita apa? Supaya kita sehat lahir dan batinnya. Ya, supaya kita tidak dalam kondisi cemas yang berlebihan. Boleh nggak sih cemas? Boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Ya Bu. Khawatir boleh nggak? Boleh, namanya manusia itu wajar khawatir. Tapi yang nggak boleh Ibu khawatirnya berlarut-larut dan terus-terusan. Kenapa? Orang yang cemas itu nggak percaya sama Allah. Orang yang khawatir itu nggak yakin dengan pertolongan. Dikasih nikmat nggak Bu? Ya, maka kita yuk. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Kalau kita mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka Allah tambahin menjadi banyak. Orang yang bersyukur itu pasti makin dekat dengan Allah. Betul nggak Bu? Ya, yang ketiga, orang yang bersyukur itu akan membangun hubungan yang paling dengan dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, ya Bu. Orang-orang yang bersyukur itu pasti dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia banyak ingat Allah. Betul nggak Bu? Lihat suami bersyukur, bilang apa? Alhamdulillah, Allah yang kirim, anak-anak Allah yang hadirkan, ya Bu. Bersyukur punya teman hari ini di pengajian. Itu siapa yang ngirim Bu? Allah. Kita nggak milih, tapi Allah yang memberi. Dan orang-orang yang bersyukur itu hidupnya lebih panjang, lebih bahagia. Ya Bu, pengen Bu? Katanya tadi pengen panjang umur, nggak mau ke surga duluan. Ya, siap ya Bu? Kita melatih hati kita, melatih jiwa kita untuk setiap saat ingat Allah, cinta Allah. Kenapa Bu? Kita sudah terlalu lama mencintai selain Allah. Kita begitu mencintai pasangan kita, kita begitu mencintai harta-harta kita, bahkan kita begitu mencintai anak-anak kita. Tapi kita lupa bagaimana caranya agar hati kita semakin hari semakin mencintai Allah. Ya Bu. Jadi kenapa Allah kasih kita nikmat? Supaya kita makin dekat. Nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat sempit, nikmat lapang itu datang dari Allah. Supaya apa? Supaya kita makin dekat. Allah kasih kita nikmat nikmat sehat Bu. Buat apa? Supaya kita juga makin dekat sama Allah. Sholatnya makin rajin 5 waktu di masjid, baca Qurannya makin banyak, sedekahnya makin banyak. Tapi kita lupa ketika kita dikasih nikmat yang banyak itu, kita nggak makin dekat, malah makin lupa. Ya Bu.
Tapi ketika kita juga mampu bersyukur atas apa yang hilang, karena apa yang hilang itu tandanya Allah pengen kita dekat-dekat lagi sama beliau, sama Allah. Allah pengen kita tuh mesra lagi sama Allah. Allah pengen kita minta lagi sama Allah. Allah pengen mulut kita, lisan kita menyebut nama Allah. Ya Bu, Ibu kalau naik angkot, sopir angkotnya bawa mobilnya enak, pelan, ada musiknya. Kira-kira gimana rasanya Bu? Tenang, nyaman. Lama-lama tidur. Tahu-tahu masuk jurang. Ya kan? Tapi ketika ibu naik mobil, naik angkot, sopirnya ugal-ugalan, ibu bilang apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah, gitu ya. Kita lebih banyak ingat. Maka ada ceritanya Bu, kata guru saya ustazah ngingetin orang tentang Allah. Kenapa saya pahalanya sedikit daripada sopir angkot yang ugal-ugalan? Kenapa? Karena yang ugal-ugalan itu bikin ingat Allah. Cerita Bu, begitulah kehidupan. Kalau kita dikasih sakit, kita banyak ingat. Kita keinjak kakinya sama teman, bilang apa Bu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu ya. Kenapa sih Bu? Lisan kita itu lebih spontan mengingat Allah. Ibu tahu kenapa? Ya, karena ruh, anak jiwa itu maunya dekat-dekat sama, karena jiwa kita itu pengennya sama Allah terus. Ya Bu. Maka ketika kita dijauhkan dari Allah, jiwa kita jauh dari Allah, maka dia gelisah. Ya. Jadi kalau hari ini kita pengen diberi keajaiban sama Allah dalam hidup kita, pengen jadi orang yang beruntung, mau Bu? Pengen dipenuhi semua kebutuhannya sama Allah? Mau. Bunda Ibu juga mau. Ya. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang terus dalam segala keadaan dan kondisi. Catat. Ya. Catatnya di mana Bu? Bukan di buku. Tapi catatnya di hati. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, selamanya saya adalah hamba-Mu yang bersyukur. Ya. Jadi kalau nanti temannya ngeluh Bu, bilang apa? Syukuri yuk, gitu. Ya, jadi yuk kita catat di dalam hati kita, kita masukkan ke dalam hati kita bahwa apapun yang Allah kasih kita ini ujiannya berat Bu. Ujian yang berat bagi siapa? Bagi yang ngomong. Ibu kan cuma dengerin, ya kan? Tapi Bunda Emi yang nyampaikan ke ibu itu juga berat ujiannya. Lebih duluan melakukannya, bebannya lebih berat. Ngomongnya gampang, Bu, syukur ya Bu. Nanti sampai di sini saya diuji nanti sama Allah. Tapi ketika kita punya ilmunya, kita tahu fadilahnya bersyukur, maka kita akan memilih untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan karena, ya Bu, tapi bersyukur itu karena ibu memilih untuk bersyukur. Pilihan Bu, hidup itu pilihan. Ibu mau syukur silakan, ibu mau kufur silakan, itu ya. Maka kita yuk mulai hari ini, seterusnya, selamanya, di sepanjang hidup kita memilih jadi hamba yang demi Allah Bu, nikmat Bu, ya, nikmat banget. Kenapa? Kalau kita kufur, wah, menderita banget Bu hidupnya, ya Bu. Menderita kita, bukan Allah yang bikin kita menderita, tapi kita sendiri yang membuat hidup kita menderita dengan pikiran-pikiran kita yang kufur kepada Allah, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga ya Bu, menjaga rasa syukur kita. Bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah dengan syukur? Yang pertama, banyakin doa dan zikir, ya Bu. Banyakin doa itu apa Bu? Banyak-banyak mengingat Allah. Yang kedua, kita banyak-banyak ingat nikmat Allah. Nikmat Allah tadi kan ingat ya Bu, dua macam ya, disukai dan tidak disukai, ya. Yang senang, nggak senang, sakit, senang, sehat gitu ya Bu. Jadi belajar terus untuk mengingat nikmat Allah. Kalau kita banyak ingat nikmat Allah, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur itu yang ketiga apa Bu?
mudah berbagi, ya Bu. Ya. Kalau kita makin memberi, maka Allah akan memberi lagi, ya Bu. Nanti kita akan praktek ya Bu. Jadi bagaimana kita caranya menambahkan nikmat? Dengan berbagi. Siap Ibu? Ya, kemarin kita prakteknya apa? Berbagi rasa syukur. Betul ya? Mau nggak Bunda Emi praktekin lagi hari ini? Masih ada waktu atau enggak Mbak Yuni? Masih. Yang keempat, orang yang bersyukur, bagaimana cara bersyukur adalah menerima apa adanya, ya Bu. Bagaimana caranya bersyukur? Menerima apa adanya. Ya Bu, kita tuh terlalu banyak protes sama Allah. Kok gini, kok gini, kok gini, kok gini. Benar nggak Bu? Benar kan? Kok gitu sih gitu ya Bu. Banyakan koknya. Ya, sekarang kita belajar untuk makasih ya Allah, ini pasti baik. Gitu ya Bu. Oh, nikmat Bu, damai. Yang kelima, mengakui kelemahan dan kesalahan, ya Bu. Bagaimana cara kita bisa mengakui kelemahan kita? Ya Allah, hamba lemah, hamba enggak berdaya ya Allah. Mengakui kesalahan, kita tobat kepada Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah. Memahami orang lain yang mungkin hari ini mungkin salah sama kita, kita pahami Bu, kita terima kesalahannya, kita maafkan. Ya. Yang kelima, bersyukur dalam segala keadaan, ya Bu. 5 cara bagaimana kita untuk terus bisa bersyukur kepada Allah. Yang pertama, banyakin doa, berzikir. Doa itu kan sholat juga termasuk doa ya Bu, maka perbaiki sholatnya. Yang kedua, mengingat nikmat Allah, lebih banyak ingat nikmat Allah, ya Bu. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain, memberi, banyak-banyak Yang keempat, menerima apapun yang Allah kasih. Yang kelima, mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Yang keenam, bersyukur dengan segala keadaan, ya Bu. Karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang kufur, maka kita memilih menjadi orang-orang yang penuh syukur, ya Bu. Ibu pengen ngerasain nikmatnya bersyukur? Pengen? Langsung praktek ya. Ada tanya jawab Mbak Yuni? Iya, materinya udah selesai. Jadi bismillah ya Bu, mulai hari ini ikuti Bunda Emi. Mulai hari ini, seterusnya, selamanya, sepanjang hidup saya memilih menjadi hamba yang selalu bersyukur. Ya, ya Bu, ini azam kita kepada diri kita, ini janji kita kepada diri kita dan kepada Allah. Kenapa? Karena kita pengen mendapatkan keajaiban, kita pengen menjadi orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, ya Bu. Maka yuk kita kuatkan lagi otot syukur kita kuatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah, ya Bu. Supaya apa? Supaya Allah makin sayang, supaya Allah makin cinta, ya Bu. Cuman cinta Allah yang gak pernah nyakitin Bu, ya Bu. Kalau Allah udah cinta Bu, dikasih semuanya. Ibu minta apa aja dikasih, ya. Tapi kalaupun gak dikasih, itu tandanya Allah juga sayang, karena bisa jadi itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka hamba-hamba yang bersyukur itu dia selalu berbaik sangka kepada, ingat ya Bu, tanda-tanda orang yang bersyukur itu satunya ini adalah dia selalu berbaik sangka kepada Allah, ya Bu. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya pasti yang terbaik. Boleh sebelum ditutup Bunda Emi pengen bunda-bunda praktek berdua-dua pasangan, siap? Kina kalau nggak dipraktekin Bu, nggak tahu artinya bersyukur itu seperti apa sih gitu ya. Ayo Bu, kita praktekin. Ingat ya, ketika kita mampu bersyukur, maka kita mendapatkan nikmat yang bertambah. Oke, Bu, bagaimana tadi caranya bersyukur? Salah satunya adalah berbagi.
Hari ini, pagi hari ini Bunda Emi pengen ibu praktekin. Bu, kalau selama ini ibu senang nggak dikasih sama temannya? Rasanya gimana? Bahagia ya? Bahagia. Siapa yang senang diberi? Oh iya, oke. Kita praktek ya Bu, biar ibu tahu rasanya membedakan. Sebenarnya tuh nikmat mana sih ketika memberi apa diberi? Oke, sekarang ambil tasnya masing-masing. Lihat tasnya masing-masing. Bu, ya, ibu pengen nggak ngerasain nikmatnya memberi? Ya, Bunda Emi pengen ibu praktekin, karena kalau kita nggak praktek kita nggak pernah tahu Bu. Ya, cuman katanya. Sekarang silakan. Ada yang A, ada yang B. Yang A mana? Angkat tangan yang mau jadi A. A, yang duluan. Yang A, oke? Sudah dapat? Sekarang yang A, silakan cari sesuatu yang ibu mau kasih sama temannya, yang ibu sukai, yang ibu sayangi. Berikan sesuatu yang ibu sukai untuk teman depan ibu. Ya, bisa jadi itu mungkin cara Allah untuk menolong kita hari ini, Bu. Silakan berikan. 1, udah ketemu? 2, 3, silakan diberikan Bu. Masya Allah. Bu, doain Mbah, doain. Masya Allah, Masya Allah. Bisa jadi Bu, yang ibu kasih itu dibutuhkan beliau, tapi itu juga ibu butuhkan mendapatkan pertolongannya Allah. Ya Bu. Jadi bahagia itu bukan hanya ketika kita mendapatkan, tapi ketika kita memberi. Gimana rasanya Bu setelah memberi? Lebih bahagia? Lebih tenang? Sekarang gantian. Yang B memberi kepada yang A. Bismillah Bu. Apapun yang ibu berikan hari ini insya Allah akan dibalas sama Allah. Barakallah. Kalau ibu nggak bawa apa-apa, ibu doakan yang terbaik buat yang memberi tadi. Kalau ada silakan dikeluarkan, jangan eman-eman. Bu, sudah lama kan kajian bareng? Besok-besok, kapan-kapan siapin ya kado terbaik ya. Bunda Emi mau ngasih apa ya? Jangan ngomong doang, kudu praktek. Cari dulu ya, ada nggak ya? Takutnya nggak bawa apa-apa lagi. Hah? Ya. Ya Bu, nggak mesti yang mahal, tapi yang emang kita tuh cintai. Ya Bu, ini kalau dipraktekin dahsyat banget Ibu. Ya Bunda Emi punya sesuatu, tapi buat siapa ya? Ya udah, aku mau kasih. Apa?